Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Bahrain dengan NIM 111221021. Saya merupakan mahasiswa Universitas Dian Nusantara, kelas reguler malam. Untuk memenuhi tugas besar matkul perilaku organisasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi pendorong sukses. Apa sih yang Anda ketahui tentang motivasi itu, teman-teman? Nah, pengertian umum motivasi. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang yang mendorong mereka untuk bertindak dan bertindak untuk mencapai tujuan. Nah, sumber motivasi. Motivasi dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal seperti nilai-nilai dan kebutuhan pribadi maupun eksternal seperti penghargaan ataupun pengakuan. Nah, kenapa sih pentingnya itu motivasi itu penting? Nah, di sini kita akan membahas. Pentingnya motivasi itu yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas kita. Motivasi yang tinggi membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam bekerja, belajar, atau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk meningkatkan kreativitas. Seseorang yang termotivasi cenderung lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dan menemukan solusi. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan ketahanan. Motivasi ini membantu seseorang menghadapi tantangan dan rintangan dengan lebih baik, membangun ketahanan mental yang lebih kuat. Oke, nah di sini selanjutnya kita akan membahas teori-teori motivasi. Menurut teori Maslow, hierarki kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Herzberg, motivator atau dalam kurung faktor pekerjaan dan higienis atau dalam kurung faktor lingkungan kerja mempengaruhi sebuah keputusan. Nah, selanjutnya ada ekventasi teori. Motivasi dipengaruhi oleh keyakinan seseorang tentang kemampuan mencapai tujuan yang mereka peroleh. Nah, di sini teman-teman kita ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Apa sih itu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi motivasi ini? Yang pertama ini adalah tujuan. Tujuan yang jelas dan menantang serta strategi-strategi yang tepat untuk mencapainya. Selanjutnya ada dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, atau rekan kerja dapat meningkatkan semangat dan kepercayaan diri. Selanjutnya ada penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan ini penting karena dapat meningkatkan rasa puas dan motivasi bagi seseorang. Nah, di sini ada strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama adalah tujuan yang jelas. Kita ini harus mempunyai tujuan yang spesifik, terukur, realistis, dan relevan. Nah, selanjutnya kita harus mempunyai rencana yang terukur. Dengan membuat rencana yang terukur dengan langkah-langkah konkret yang kita ikuti. Selanjutnya ada fokus pada kemajuan. Jadi, kita harus rayakan setiap kemajuan yang kita capai, meskipun itu kecil, untuk menjaga semangat dan rasa kepercayaan diri pada diri kita sendiri. Selanjutnya adalah dorong diri kita sendiri ini untuk menjadi afirmasi positif, visualisasi, atau teknik lainnya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini ada contoh penerapan motivasi. Motivasi dalam pendidikan. Guru dapat memotivasi siswa dengan memberikan penghargaan, menciptakan suasana belajar dan positif, yang positif dan melibatkan siswa dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, ada motivasi dalam bisnis. Nah, seorang manajer dapat memotivasi karyawan dengan memberikan penghargaan, program pelatihan, dan peluang karir yang menaik, serta menambahkan bonus-bonus untuk menambah motivasi seorang karyawan dalam suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang dapat memotivasi dirinya sendiri dengan menetapkan tujuan pribadi, mengembangkan diri, mengembangkan hobi,
dan mengelilingi diri dari orang-orang yang positif agar kita tidak melakukan hal-hal yang negatif atau bisa melakukan hal-hal yang dilarang atau melanggar HAM. Nah, di sini adalah part terakhir, itu adalah kesimpulan dan tindak lanjut. Motivasi adalah faktor kunci dalam mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam suatu kehidupan. Dengan memahami teori-teori dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, serta menerapkan strategi yang tepat, kita dapat meningkatkan motivasi diri dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama untuk terus belajar, berkembang, dan memotivasi diri sendiri untuk meraih potensi yang terbaik. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.